Pilpres Indonesia yang dihafal-hafal, yang dikasih batas. Ya, debat itu kan mesti dibiarkan orang tempuh dengan kemampuan argumentasi sendiri. Nanti dikasih kisi-kisi itu. Dari awal kan Indonesia nggak ada debat kan, dikasih kisi-kisi kok. Jadi nggak ada, jangan bandingkan dengan Indonesia itu artinya you bandingkan langit dengan gorong-gorong itu nggak ada manfaatnya itu. Yang penting selalu adalah perhatikan logik dari lawan Anda itu, dan Anda harus bisa mengintip di mana dia bikin fallacy itu. Prinsipnya adalah many times we must reason without knowing whether our facts are true, but we do want our reasoning to be correct. Itu intinya. Karena Anda nggak mungkin berdebat dengan data setumpuk di pinggir meja Anda, nggak bisa. Apalagi kalau menghafal-hafal data, itu nggak ada gunanya. Nah, kita yang diajarkan di partai politik itu berupaya untuk menghafal narasi itu. Kalau bisa bawa contekan, itu buruknya tuh, berdebat pakai contekan tuh, yaitu menunjukkan bahwa dia memang gugup. Orang yang gugup ya pasti dikerjain oleh lawannya tuh. Jadi ngapain nyontek teks segala macam itu. Debat itu cuma bisa dimenangkan dengan membatalkan argumentasi lawan. Alat untuk membatalkan dua, satu logika, yang kedua dialektika tuh. Logika itu dimaksudkan untuk memeriksa kesalahan. Dialektika justru dimaksudkan untuk menghadirkan kesalahan. Jadi cuma dua peralatan itu kan diputar-putar aja. Nah, tadi kan mau bilang sendiri bahwa saya kalau misalkan bandingkan debat kandidat Amerika dan Indonesia itu bagai langit dan gorong-gorong. Sedangkan kita sendiri ketahui bahwa saya banyak narasi-narasi yang dihadirkan oleh pemerintah bahwa saya debat itu bukan budaya kita. Kita ini budaya yang saling menghargai seperti itu. Maka dari itu banyak sekali orang yang menstigma bahwa saya debat itu harus dihindari gitu kan. Sedangkan sejarah Indonesia saja ketika kita melihat sejarah balik kilas, hadirnya dasar negara ini kan hadir karena debat sidang PPU-PKI tersebut. Nah, menurut Bung sendiri ini apakah benar debat itu bukan budaya kita dan kita harus saling manut-manut saja seperti itu atau gimana, Bung? Ya itu bodohnya kan. Presiden bilang debat bukan budaya kita. Lo konstitusi itu dihasilkan dari perdebatan yang kuat, keras, tajam, bersih itu. Dengan koherensi argumentasi yang terukur, dimaksudkan untuk diduelkan. Jadi dari awal sebetulnya pemerintah takut debat kan, itu aja soalnya. You baru terangkan sendiri tuh. Bukan budaya. Orang Padang itu berdebatnya gila-gilaan. Orang Manado kalau debat, orang Bali kalau debat. Jadi apa yang bukan budaya kita? Kalau itu bukan budaya kita, kenapa kita pilih demokrasi yang juga bukan budaya kita? Yang intinya adalah debating gitu kan tuh. Kalau bukan budaya kita, ngapain ada ilmu pengetahuan, ngapain ada universitas, ngapain ada sekolah hukum segala macam, tutup aja tuh kan. Kan inti dari perkuliahan adalah debat antara mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen. Kan debat itu adalah menu sehari-hari orang yang berotak. Yang dungu pasti nggak mau debat. Kan mudah sekali itu baca kekacauan pikiran itu. Pernah Bung sekali merasakan terpojok atau buntu gitu ketika berdebat dengan seseorang, Bung? Nggak tahu, gue nggak terpojok ya karena dungu ya terpojok ya. Itu tanya sama penonton, jangan tanya sama saya. Saya nggak tahu. Bung, kenapa kan sangat debat berani itu, sekali? bahayanya orang menganggap debat itu permusuhan. Bukan, debat itu adalah menegur pikiran lawan. Kan nggak ada permusuhan dalam debat kan. Ya paling mentalnya jatuh, ketahuan bahwa otaknya kosong. Ya udah, ya besok diisi lagi dong otaknya kan. Nggak usah takut. Kan kita mengajarkan manusia itu tumbuh di dalam otentisitinya itu. Nah, menguji otentisiti adalah membiarkan dia mengalirkan pikirannya. Kalau pikirannya nggak ngalir, itu artinya di kepalanya itu ada Wikipedia, terus ngutip-ngutip dari Wikipedia. Kan yang otentik adalah cara berpikir orang, itu yang nggak bisa di copy paste kan. Nah, karena itu dimungkinkan perdebatan. Jadi kalau Anda punya pikiran, Anda disebut punya pikiran kalau ada orang yang menentang pikiran Anda. Itu namanya Anda punya pikiran. Jadi kalau pikiran saya diganggu, itu artinya saya sedang berpikir. Kalau ada orang yang nggak mau ganggu pikiran saya, itu artinya saya sedang berdoa. Dia nggak mau ganggu.
Kita nggak boleh ganggu orang berdoa, tapi orang yang berpikir kita mesti Kebetulan kan ganggu. audiens, Ya, ya Bung, kebetulan kan audiens kita ini mayoritas saya yakin mahasiswa dan mahasiswa hukum, dan memang mereka sangat antusias dengan berdebat. Nah ini ada pertanyaan masuk Bung katanya, gimana sih cara menjawab interupsi dari lawan dengan cara ciamik? Kan terkadang saya pribadi melihat kalau ketika Bung ini diinterupsi lawan, Bung selalu menjawab dengan kalimat-kalimat yang ujung-ujungnya akan jadi viral gitu. Itu gimana Bung caranya Bung? Ada pertanyaan nih dari teman. ya orang yang menginterupsi kan, kalau saya diinterupsi itu pertanda bahwa dia ingin membatalkan pikiran saya tuh. Tapi dengan mengganggu, bukan dengan argumen yang sound. Jadi biarkan aja kan. Sehingga interupsinya itu dibalikkan sebagai olok-olok. Kan kita bisa balikkan interupsinya sebagai olok-olok kan. Kan itu kemampuan 2-3 detik di kepala untuk kalau lagi main silat namanya membalikkan tenaga lawan. Tapi itu mesti dinikmati. Kalau problem kita selalu adalah kita seolah-olah nggak tega untuk mengiris pikiran orang itu. Padahal itu penting tuh. Kan nggak ada yang jadi dendam kan di situ, kecuali lawan bicara kamu pendendam, itu artinya dia nggak sanggup berdebat dong. Biasa aja, nggak usah dendam kan, supaya terlihat oleh publik bahwa itu adalah festival of thinking gitu, festival berpikir. Jadi debat itu anggap aja festival berpikir. Nah yang menghalangi debat itu adalah feodalisme. Di kampus kan begitu, feodalisme. Anda nggak berani debat dosen Anda kan, debat aja kan. Ya, Yes, orang selama saya ngajar, kalau nggak ada mahasiswa yang debat saya tuh, ya udah saya kasih kosong aja, 000 semua, semua, ya nggak lulus lah. Orang dia nggak berani berpikir kan. Tanda orang berpikir dia mau berdebat itu. Dan itu indahnya ilmu pengetahuan. Tadi kan Bung bilang kalau misalnya kita debat ini nggak perlu menghafal data. Ini ada pertanyaan Bung. Terus gimana Bung kalau misalnya ketika kita berdebat berandaskan data, tanpa berandaskan data sama saja dengan debat kusir? Enggak, bukan. Debat itu memenangkan argumentasi, bukan menyodorkan data. Kalau Anda punya data, buat apa Anda berpikir? Taruh aja data Anda kan. Justru karena datanya lemah, maka kita tambal data itu dengan kekuatan logika itu. Sekarang kalau datanya nggak ada, Anda mau debat dengan apa itu? Coba berpikir maksimal. Kalau saya punya 10 data, Anda punya 12 data, Anda pasti menang. Kalau begitu, saya suruh tunggu, saya mau kumpulin lagi 20 data. Akibatnya yang ada di meja perdebatan data versus data tuh. Itu bukan debat namanya. Kalau Anda udah punya data, Anda nggak perlu berpikir. Data itu membuat orang tidak berpikir. Karena udah selesai kan. Nih. Jadi debat itu bukan adu data, tapi adu argumentasi. Data itu bonus aja buat referensi segala macam. Tapi orang mau lihat ide Anda itu setajam apa. Nggak ada orang berdebat dengan data, cuma orang dungu berdebat pakai data. Data itu bisa dicek belakangan kan, cek fact. Setelah oleh pers yang akan cek, oh dia berbohong datanya. Ya memang dia harus berbohong. Atau datanya dia manipulasi, ya itu namanya teknik berpikirnya begitu. Nanti akan diuji bahwa dia berbohong. Tapi jangan andalkan debat itu dengan data. Itu artinya Anda bawa laptop ke dalam ruang perdebatan. Kan nggak mungkin Anda punya data sempurna kan. Yang mesti sempurna adalah logika, reasoningnya, penalarannya. Jadi apakah debat bisa menjadi alat untuk mendapatkan kebenaran mutlak, Bu? Bukan. Debat itu untuk menguji kebenaran orang lain, bukan kebenaran saudara. Kebenaran saudara diuji oleh orang lain. Kalau saya berdebat, saya mau menguji kebenaran orang lain kan. Demikian sebaliknya. Kan orang Bung, Bang? Ya, kenapa? Bagaimana Bung? Lanjut, Bung. Lanjut. Kan fungsi dari debat itu bukan untuk menghasilkan kebenaran, tapi untuk menguji ketajaman logika seseorang. Argumen itu namanya masyarakat yang argumentatif itu. Itu tuh paling bagus kalau dalam rangka menguji, dalam rangka data sempurna, tapi itu nggak mungkin dilakukan dalam tempo yang singkat. Kan nggak ada orang berdebat 10 jam. Debat itu paling setengah jam, 1 jam udah selesai kan.
Nah, dalam keadaan yang terdesak semacam itu, kita manfaatkan kelurusan argumentasi. Nah, itu pentingnya mempelajari faulty reasoning, penalaran palsu itu, melalui belajar fallacies segala macam itu. Kan itu soalnya. Saya kasih contoh misalnya, basa-basi yang membuat debat itu tidak tajam. Kalau saya habis kasih kuliah umum misalnya atau kasih seminar, nanti panitia datang, terus dia bertanya, Pak Rocky, udah makan atau belum? Saya bilang, belum, saya belum makan. Lalu dia simpulkan bahwa saya lapar, lalu diajak saya makan. Berarti Pak Rocky lapar. Loh, saya bilang saya belum makan, bukan lapar. Kan Anda bertanya saya belum makan atau sudah makan. Saya bilang saya belum makan. Kenapa Anda rumuskan lapar? Lain kalau Anda tanya saya lapar atau kenyang. Jadi kalau saya bilang saya belum makan, diasumsikan bahwa saya lapar. Kenapa nggak sebaliknya? Saya belum makan justru karena saya kenyang. Kan logikanya begitu kan? Jadi kecepatan untuk memutuskan faulty argument itu yang menjadi misteri dari debat. Jadi mesti cepat mengintip logik dari lawan debat. Nah, kadangkala lawan debatmu itu sebetulnya bikin kesalahan reasoning hanya karena ada feodalisme, basa-basi, tidak mau menyinggung perasaan. Padahal debat itu bukan untuk menyinggung perasaan, tapi untuk menyinggung pikiran. Kita berdebat untuk menegur pikiran orang itu. Tapi kan banyak masyarakat Indonesia yang sensitif, Bung, ketika kita debat, ketika kita kritik gitu. Langsung itu bukan urusan gue, itu urusan kebudayaan yang bodoh kan. Ya sensitif kenapa di lingkungannya enggak. Jadi nggak ada gunanya kalau kita ingin agar supaya ada yang disebut argumentative society itu. Masyarakat yang argumentatif. Musuhnya apa? Feodalisme. Sensitif batin. Ya hilangkan itu dulu baru masuk meja perdebatan. Kalau nggak antar lempar-lemparan botol mineral. Ya kalau sensitif kan nggak perlu ikut debat dong. Jadi kan Anda undang saya untuk bicara tentang teknik debat dalam waktu yang singkat nih. Ini 2 menit lagi saya mesti masuk ke webinar yang lain tuh. Kan Anda salah sendiri tadi kenapa webinarnya. Mohon maaf Bu, tadi ada kesalahan teknis. Gitu. Mungkin pertanyaan terakhir Bung, karena kan ini mahasiswa hukum yang ingin berdebat. Nah, menurut Bung sendiri, bagaimana caranya kita melatih nalar, dialektika, retorika, serta bagaimana tips trik untuk menang dalam debat, Bung? Karena perdebatan kan ujungnya ingin menang. Seperti itu. Rubah kurikulum mata kuliah Fakultas Hukum. Di awal itu anak hukum mesti diajarkan debating, argumentasi, logik. Itu semester pertama mestinya. Supaya semester 2, 3 sampai semester 8 itu isinya adalah perdebatan di kelas. Kan yang ada pelajari sekarang kan misalnya filsafat hukum itu diajarin semester 7. Lalu moot court-nya udah semester 3. Dari awal aja kan ada orang berdebat. Ya anak hukum yang hidupnya dengan debating kan. Jadi bilang sama dekan Fakultas Hukum, ubah kurikulum. Semester 1, semester 2 itu ajarkan teknik membaca argumen, teknik menyusun argumen, logical fallacies. Baru semester 3 itu diajarin pengantar ilmu hukum, sistem hukum Indonesia. Kan kalau kita nggak belajar logika, kita nggak mungkin baca misalnya Nawaski atau Stufenbaum teori dari apa namanya itu macam-macam itu. Padahal sebetulnya ilmu hukum itu dasarnya adalah logik yang kuat. Supaya kita bisa lakukan penalaran di dalam kasus atau debating itu. Itu problemnya. Jadi soal kurikulum aja tuh. Lain kalau Anda punya debating club di luar kelas ya lakukan latihan itu. Tapi saya mau simpulkan aja supaya ada pegangan hari ini. Debat itu artinya upaya untuk membatalkan argumen lawan. Jadi berupayalah untuk membatalkan argumen dia. Bagaimana caranya? Intip logical fallacy-nya itu. Itu ada di buku-buku bisa dipelajari bagaimana teknik membaca logical fallacies itu. Yang kedua, supaya masyarakat Indonesia masuk di dalam kultur debat, maka batalkan
feodalisme. Karena feodalisme itu memperburuk kehidupan demokrasi. Demokrasi harus hidup dengan debat. Yang ketiga, ingat bahwa founding person kita adalah makhluk-makhluk yang piawai di dalam retorik dan lurus di dalam logik. Itu yang menyebabkan undang-undang dasar kita dihasilkan dari perdebatan intelektual yang bermutu. Berarti founding person kita, ya berapa orang yang lulusan universitas, yang lain kan SMA. Tapi dia baca itu, dan dia punya sparring partner dalam berpikir. Gitu. Nah, karena itu, dosen juga harus jadikan mahasiswa sebagai TTM. Bukan teman tapi mesra, tapi teman tapi mikir. Jadi, dosen mesti menganggap mahasiswa sebagai teman berpikir. Nah, itu baru ada kultur debat. Nah, kalau kultur itu bagus, maka kita akan lihat demokrasi kita tumbuh di dalam upaya menghasilkan pikiran bermutu. Nah, pikiran bermutu itu adanya di atas meja perdebatan. Yang di bawah meja itu namanya under table transaction. Itu namanya amplop, tukar tambah amplop. Jadi jangan tukar tambah amplop untuk menghindari perdebatan. Tukar tambah pikiran itu yang penting. Lain kali saya terusin ya, saya mesti masuk webinar lain udah pas jam 8 ya. Siap. Oke, Tarik, terima kasih banyak Bung atas waktunya. Baik. Selamat malam Bung. Assalamualaikum. Ya. Oke teman-teman, terima kasih semua karena memang dari awal Bung Rocky hanya bisa kasih waktu kita 30 menit. Tadi di awal ada kesalahan teknis. Kebetulan di saya pribadi saya nggak bisa lihat layar foto teman-teman gambar, dan Bung Rocky pun nggak bisa lihat tadi. Jadi mungkin masukan buat teman-teman panitia untuk acara ke depannya, mungkin bisa dilakukan semacam simulasi di awal, seperti itu. Oke, saya kembalikan ke Mbak Hani. Silakan Mbak Hani, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tarik karena udah menjadi moderator dengan sebaik-baiknya Kak. Mohon maaf Kak karena tadi ada sedikit kesalahan teknis. Sebenarnya kemarin itu H-2, H-3 gitu udah diadakan simulasi sebelumnya Kak. Cuma mungkin karena jumlah peserta yang masuknya terlalu banyak, jadi ada sedikit kesalahan. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Nah, selanjutnya untuk link presensi, mungkin tim panitia boleh share dulu di kolom chat Zoom ini. Baik, kepada panitia dipersilakan untuk memberikan link presensi terlebih dahulu. Baik, link presensi sudah dibagikan oleh panitia. Dipersilakan kepada rekan-rekan sekalian pun untuk mengisi link presensi ini. Baik, saya mewakili panitia pada malam hari ini. Memohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan dalam pelaksanaan webinar kali ini, dan saya bersama tim panitia lainnya pun berharap teman-teman sekalian pun masih tetap semangat untuk rangkaian acara yang berikutnya yang akan kita lalui. Nah, jadi buat teman-teman sekalian untuk presensinya silakan diisi, dan apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan dalam teknis, saya mohon maaf. Mewakili panitia, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.